L dan EN dalam hal ini media yang menyebarkan tanggal 22 dan tanggal 23 ini kita panggil lakukan pemeriksaan baik kepada LL dan juga media EN yang memang pada saat itu mewawancarai LL, dan kemudian hasil wawancara tersebut dilaporkan oleh saudara S melalui kuasa hukumnya Polda Metro Jaya. Kesannya itu aku benar-benar melakukan kejahatan yang menjatuhkan nama baik seseorang atau apa sampai aku jadi DPO atau tersangka. Saya cuma berstatement kalau memang ada kata-kata saya yang menyinggung, tapi saya tidak pernah menyebutkan nama atau siapapun. Tapi kalau memang ada yang sempat merasa tersinggung dengan kata-kata saya, ya saya akan meminta maaf. Saya bilang gitu aja, belum. Tapi kalau untuk meminta maaf sama seorang yang langsung berhubungan langsung, belum. Tapi kalau memang ada yang sengaja, gara-gara kamu ngomong kayak gini nih, aku jadi gini-gini, kamu harus minta maaf ya. Saya dengan dengan senang hati. Ya, dari saat itu kan kita melihat gitu, kok ini sebut nama sembarangan sekali gitu bicara. Saya konsul sama Bang Hotman, akhirnya oh ini bisa dilaporkan, ini udah mengandung unsur itu pencemaran nama baik. Akhirnya kita malam-malam ya Kak, saat itu sama Mbak Beni juga akhirnya kita lapor gitu. Iya, PTSP. Tanggal berapa ya waktu itu? Tanggal 19 Maret 2019. Tiba aku bilang, aku tim Pak Haji gitu. Nggak taunya tim itu, nggak taunya ngomong gitu aja udah langsung banjir hujatan. Gue sempat kaget aja. Hah? Maksudnya kayaknya bukan aku aja yang ngomong kayak gitu ya, tapi jadi aku. Seketika omonganku itu langsung jadi, maksudnya viral gitu. Dan, wah pansos lagi gini. Aduh apa ini? Aku nggak mau fitnah, jadi aku kan cuma bilang, kecuali aku bilang, nggak ada hubungan sama dia deh, gitu kan enggak. Karena aku bilang aku ambil di tengah-tengah, aku tim Pak Haji gitu. Tapi haji yang mana nih? Banyak, katanya banyak haji nih, yang mana Bapak Haji kan banyak gitu kan. Kamu tuh lucu ya, tiba-tiba muncul. Emang Syahrini punya salah apa sama lu? Lu gini. Ya emang gue ngapain ya? Maksudnya kan aku cuma jawab pertanyaan wawancara, kan nggak mungkin. Aku bukan tipe orang yang munafik yang harus bilang enggak. Jadi itu orangnya nggak ada masalah apa-apa kok, yang baik-baik aja udah. Nggak. Aku bukan tipe orang yang munafik. Aku hanya menjawab sesuai yang aku pengen jawab gitu. Aku pengen jawab itu ya aku jawab itu gitu loh. Kalau aku dibilang pernah sakit hati nggak punya salah apa, ya enggak lah, orang nggak. Tapi kalau emang kata-kataku ini bikin maksudnya Teh Syahrini sakit hati, ya aku minta maaf gitu. Tapi aku sebagai netizen ditanya, ya hak semua orang untuk menjawab pertanyaan tanpa menjatuhkan. Menggiring opini seakan-akan Syahrini itu simpenan atau pernah menikah. Saya tahu kok, karena saya kenal dengan pengacaranya beliau. Saya tahu kok, saya begini. Nah, saya laporkan itu karena kita tidak merasa itu. LP kayaknya udah berhenti gitu aja. Laporan kan, udah. Iya, laporan udah. Jadi nggak ada efek jerak buat netizen gitu loh. Nah, untuk kali ini memang dia mau benar-benar memberikan pelajaran efek jerak buat para netizen, para yang beri komen-komen tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Terima kasih. Alhamdulillah, ujian yang saya dapat bagi saya qadarullah, dan saya percaya takdir pasti ada hikmahnya, ada baiknya. Walaupun bagi saya ini pengalaman baru seumur hidup, dan saya cukup terluka sampai cukup dalam ya, karena hampir 8 cm pisau sudah masuk di bagian otot saya. Makanya kadang kalau saya gerakkan tangan agak cukup sakit, terluka sampai cukup dalam ya. Kaget ya, karena malam itu Syakir sedang di rumah, terus mendengar kabar itu kan ramai di sosial media. Kaget Syakir, dikirimlah foto-foto, kemudian Syekh dijahit dengan 10 jahitan, terus sampai tembus juga. Masya Allah, sedih ketika pertama kali mendengar. Akhirnya kita tanya, yaudah Syekh kapan pulang ke Jakarta, biar Syakir yang jemput Syekh rumah. Akhirnya kita mau kasih surprise buat Syekh Ali tadi ketika di bandara. Ternyata Syakir yang jemput.
Syekh Ali kaget dan senang, langsung meluk Syakir. Pulang juga di perjalanan beliau cerita tentang kejadiannya gitu, dan beliau tidak mengeluh, tidak merasakan seperti tidak menunjukkan rasa sakit sedikit pun. Jadi ya Syakir berharap semoga cepat sembuh dan semoga beliau selalu dijaga oleh Allah. Di saat kejadian ini saya masih interaksi dengan jamaah, berdialog dengan biasa santai-santai aja. Jadi semua perhatian jamaah maupun panitia semua mengarah ke saya. Jadi tidak menyangka dan tidak ada hal yang dicurigakan. Rusuh di tempat, tapi alhamdulillah menjadi pelajaran bagi saya untuk lebih diperketat keamanan. Ibu saya sempat menangis, ayah saya terkejut, istri saya, apalagi anak-anak saya yang masih kecil-kecil pun menangis. Kenapa ayah? Kenapa ayah? Ada apa ayah? Saya sangat merasa mendapatkan perhatian dari seluruh kalangan masyarakat, jamaah dimanapun, para ulama, para kiai, para habaib, kalangan pemerintah, pejabat, luar biasa memberikan perhatian dan respon, dan mereka sangat memperhatikan dan mendoakan atas kejadian ini. Saya tidak menyangka bisa kejadian seperti ini, apalagi dari anak muda, kalau tidak salah 23 atau 24 tahun. Makanya saya berharap mudah-mudahan ditindaklanjuti secara hukum dan ini betul-betul diseriuskan, disusungguhkan untuk dituntaskan dengan baik. Kalau perlu terbongkar motif dibalik perilaku ini apa. Kalau perlu terbongkar motif dibalik perilaku ini apa. Saya melihat dari reaksi dan respon ketika saya berhadapan dengan dia dan cara dia tusuk, cara dia loncat, cara dia fokus kepada sasaran. Menurut saya tidak ada sama sekali gangguan jiwa. Menurut saya tidak ada sama sekali gangguan jiwa. Ketika saya begitu berdiri ingin melawan, dia sudah bisa melepaskan diri. Berarti dia bisa interaksi antara saya sama dia. Makanya saya meyakini dia bukan orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Di situ ya Allah kita sedih karena ulama ini adalah manusia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat, kemuliaan para ulama, orang-orang yang menuntut ilmu agama. Syekh Ali ini orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak pantas mendapatkan perlakuan hina dengan ditusuk beliau. Na'udzubillah min dzalik. Tentunya ini sebuah tragedi yang tidak boleh terulang lagi. Ini menjadi kewaspadaan bagi kita semuanya, wabil khusus kepada panitia pengajian yang mengundang para ulama untuk memberikan kajiannya. Karena saya melihat di pengajian yang dilakukan oleh Syekh Ali Jabir ini kayaknya longgar banget pengamanannya itu. Bukan kok Syekh Ali Jabir minta diamankan, tapi tentunya ini harusnya adalah merupakan kewajiban panitia untuk mengamankan Syekh Ali. Saat awal-awal sama saya sendiri, karena saya waktu itu baru 3 bulan 4 bulan pacaran sama Pane, saya tanya kemana arah kita, hubungan pacaran kita ini mau diarahin kemana, karena orang tuaku juga pengen orang tuamu ini yang ada orang tuanya lah jelas. Sedangkan Vanessa hubungan dengan ayahnya saat itu sangat amat tidak baik, terus dia juga nggak terlalu banyak job, jadi ya Vanessa beberapa kali memutuskan untuk bunuh diri. Jujur terakhir sebulan yang lalu mungkin dia udah nggak kuat lagi, ada pemberitaan jelek tentang anaknya, jadi Vanessa ngalamin baby blues. Jadi gue juga kaget, Vanessa lagi di kamar tiba-tiba dia teriak maki-maki galas segala macem. Saat itulah gue tahu penyakit lamanya kambuh lagi, dia bener-bener teriak gitu, ngamuk, dan kalau nggak gue pisahin ya mungkin dia stres banget, udah nggak kuat saat itu. Mood swingnya bisa berbeda, tentatif sih, kadang dia bisa langsung tenang, kadang bisa langsung ngamuk gitu. Dia 2 kali ngancurin handphonenya cuma gara-gara marah karena hal-hal yang nggak penting. Dia udah benar-benar udah nggak kuat, apalagi dengan kasus hukum yang kayak gini. Makanya saya coba hibur diri terus, saya coba nahan terus apa gitu kasus hukum Vanessa mau dibawa kemana. Ya, ya semoga nggak kambuh lagi. Mungkin saat itu benar-benar udah di ujung kepalanya, jadi dia
sampai harus teriak sama Gala, itu juga kejadian yang amat sangat gue nggak pengen lihat. Rencana emang pengen banget dibawa ke dokter selesai kasus hukum ini, dan kalau Gala udah bisa ditinggal lama. Langkah-langkah yang step by step, baik itu teguran, kemudian juga kita lakukan penindakan mungkin dengan denda, dengan menggunakan peraturan gubernur, di mana kita kedepankan oleh teman-teman Satpol PP, ya, TNI, Polri, yang lain juga mengikuti. Bahkan kalau perlu dengan tindakan tegas pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tentang penyebaran ini wabah penyakit, kemudian juga Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Bahkan kalau perlu dengan pidana KUHP di pasal 212, 216 maupun 218. Ya, bagaimana teknisnya nanti ini sedangkan kita rapat koordinasi hari ini, menemukan pelanggaran-pelanggaran yang di jalannya tidak menggunakan masker saja misalnya, itu sudah kita lakukan dari penindakan oleh teman-teman Satpol PP, dilakukan penindakan dengan sistem teguran, baik itu kerja sosial maupun juga dengan denda yang ada. Ya, karena kan di dalam aturan di Pergub kan sudah dijelaskan di situ, ya, berkerumun lebih dari 5 orang akan kita bubarkan. Ya, tidak mau juga diindahkan, ada pasal-pasal KUHP di situ, ya. Ya. Di satu sisi mereka juga sudah melanggar aturan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014, ya, tentang jalan. Itu bisa kita lakukan penindakan seperti itu. Nah, preemptif kita himbau mereka. Saat ini dari Pergub yang disampaikan, ya, untuk terkait PSBB ini adalah untuk menekan laju dari meningkatnya angka penyebaran COVID-19 ini gitu. Jadi kalau misalnya PSBB ini tidak malah menghentikan atau mengerem laju COVID ini, ya sama aja bohong, percuma gitu. Artinya hanya istilah saja PSBB, tapi kalau misalnya pada pelaksanaannya tidak diperketat, ya sama saja. Akan berubah. PSBB kali ini akan sangat ketat, ya, sangat ketat dalam tanda kutip. Mungkin akan ada dibentuk atau di Pergub atau Perda, ya, di beberapa daerah, terutama di DKI ini, terkait dengan denda atau hukuman-hukuman. Karena begini, PSBB sebelum-sebelumnya memang diperketat, ya, diperketat, tapi ada beberapa aktivitas masyarakat yang belum diperketat. Ya, ini PSBB kali ini dari aktivitas perkantoran juga sangat diperketat. Bagaimana masyarakat bisa tegas, pemerintah juga tegas terhadap masyarakat agar benar-benar bisa menjalankan protokol kesehatan. Pasien yang dirawat sampai hari ini update 06.00 pagi tadi 1.662. Jadi yang dirawat di Tower 6 dan Tower 7. Jadi itu terdiri pasien yang bergejala dan tidak bergejala, campuran, ya, yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 ini. Namun ada Tower 5 yang sudah dibuka, yang kemarin dibuka, itu untuk pasien yang tanpa gejala atau asimptomatik, itu sampai hari ini, sampai sore ini sudah tercatat 185 pasien yang sudah masuk di Tower 5. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.